Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, Sivitas Akademika Politeknik Pembangunan Pertanian Yoma, tentu yang sangat saya cintai para penyuluh dimanapun kalian berada, para petani, Poktan, Gapoktan, P4S, petani milenial semua. Ya. Insya Allah hari ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Bu sekalian, langsung saja tolong bahan presentasi saya. Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan arahannya bahwa penyuluh harus terus berlatih, harus terus belajar bersama-sama dengan petani, gunakan internet yang tersedia. Kemudian juga tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa para petani agar kompetitif, petani berdaya saing, petani mampu menghasilkan produk-produk yang lebih kompetitif, lebih berdaya saing, saudara sekalian. Saudara sekalian, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa hingga saat ini kita masih impor kedelai, kita masih impor bawang putih, kita masih impor gula tebu, kita masih impor daging sapi dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya Indonesia juga bisa tanam kedelai. Indonesia bisa tanam bawang putih. Indonesia bisa tanam tebu. Apalagi tebu, kita pernah merupakan produsen tebu di dunia tertinggi, saudara sekalian. Kemudian juga kita sebetulnya bisa menghasilkan produk daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai saat ini kita masih impor? Ini adalah pertanyaan Bapak Presiden yang harus kita jawab, yang harus kita tindak lanjuti, yang harus kita kerjakan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, petani kedelai kita kalau menjual hasil panennya 7.500 atau kurang, maka dia akan rugi. Bahkan sampai dia jual Rp8.000 per kilogram pun dia rugi, saudara sekalian. Ya. Harus Rp8.000 atau lebih per kilogram baru untung. Sementara para petani Amerika, para petani Brasil, para petani China, dia menjual produk kedelainya hanya Rp6.000 per kilogram di Tanjung Priok. Bahkan Rp5.000 per kilogram di Tanjung Priok, saudara-saudara sekalian. Bagaimana mungkin harga kedelai petani Indonesia yang harus Rp8.000 bisa mengalahkan harga kedelai dari Amerika, dari China, dari Brasil yang hanya Rp5.000, yang hanya Rp6.000 per kilogram di Tanjung Priok? Tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Ya. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden agar petani, agar penyuluh meningkatkan kompetitif produk pertanian Indonesia, meningkatkan daya saing pertanian Indonesia menjadi relevan untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kunci bagaimana caranya kita meningkatkan daya saing, bagaimana kita meningkatkan kompetitif produk kita adalah produktivitas. Sekali lagi, kalau kita ingin meningkatkan daya saing, meningkatkan kompetitif, berarti kita harus genjot produktivitas. Saudara-saudara sekalian, saat ini Brasil produktivitasnya 3,5 sampai 4 ton per hektar. Begitu pula Amerika, begitu pula China. Sementara Indonesia sampai saat ini rata-rata nasional hanya 1 ton per hektar, saudara sekalian. Bagaimana mungkin produktivitas nasional kita yang 1 ton per hektar bisa mengalahkan produktivitas 4 ton per hektar? Hanya seperempatnya, saudara sekalian. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa HPP, harga pokok produksi kedelai kita kurang lebih Rp7.500 sampai Rp6.000. Sementara HPP kedelai dari Brasil, kedelai dari Amerika cukup Rp5.000, cukup Rp6.000 per kilogram, saudara sekalian. Ini ada kesenjangan di dalam hal produktivitas, ada kesenjangan di dalam hal HPP, saudara sekalian.
Nggak mungkin kita bisa bersaing dengan produk-produk pertanian Brasil, dengan Amerika, dengan China, saudara sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu adalah tugas penyuluh, tugas petani, tugas kita semua. Bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas? Bagaimana caranya kita menekan biaya produksi, menekan HPP, saudara sekalian. Dan juga bagaimana caranya meningkatkan efisiensi, saudara sekalian. Itu sebetulnya kunci agar produktivitas kita meningkat, agar HPP atau biaya produksi kita menurun, saudara sekalian. Sekali lagi, saudara sekalian, tugas kita adalah meningkatkan produktivitas. Tugas kita adalah menekan HPP. Kunci peningkatan produktivitas, kunci pengendalian HPP adalah inovasi teknologi, saudara sekalian. Sekali lagi, inovasi teknologi, saudara sekalian. Itu sesungguhnya yang akan menggenjot produktivitas, yang akan meningkatkan efisiensi, dan yang akan mengurangi HPP, saudara sekalian. Terus, saudara-saudara sekalian, untuk menggenjot produktivitas, untuk mengurangi HPP, untuk meningkatkan efisiensi, pertanian kita harus maju, saudara sekalian. Ciri pertanian maju adalah produktivitasnya meningkat. Ciri pertanian maju adalah kualitasnya meningkat, efisiensi meningkat, harga pokok produksi bisa ditekan. Itu baru maju, saudara-saudara sekalian. Saya sedih, sudah lebih dari 10 tahun, produktivitas padi sawah kita 5,1 ton per hektar. Tahun berikutnya naik 5,2 ton per hektar. Tahun berikutnya turun lagi 5,1 ton per hektar. Berarti produktivitas padi sawah kita naik turun alias poco-poco, saudara-saudara sekalian. Itu berarti kita tidak maju, kita belum maju, saudara sekalian. Itu namanya poco-poco alias jalan di tempat. Saudara-saudara sekalian, pertanian kita juga harus mandiri. Pertanian kita, petani kita, penyuluh kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Apalagi pangan pokok, kita harus betul-betul mandiri. Jangan tergantung kepada negara lain, jangan tergantung kepada orang lain. Berbahaya, saudara-saudara sekalian, kalau beras kita masih tergantung kepada orang lain, kalau pangan kita masih tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, pangan itu utamanya pangan pokok, kita harus mandiri, kita harus waspada, saudara sekalian. Jangan tergantung kepada orang lain, jangan tergantung kepada negara lain, saudara sekalian. Termasuk para petani penyuluh, mindset-nya harus dimulai mandiri, saudara sekalian. Mindset mandiri, tidak tergantung bantuan, tidak tergantung subsidi, tidak tergantung uluran tangan. Tapi semuanya harus bertekad membangun pertanian kita secara mandiri. Kemudian juga pertanian kita harus modern, saudara-saudara sekalian. Modern berarti pemanfaatan high yielding variety, memanfaatkan varietas-varietas berpotensi hasil tinggi, saudara sekalian. Di padi saja ada hybrid padi sawah irigasi, disingkat Inpari 40, Inpari 41, 42, 43. Produktivitasnya lebih dari 10 ton per hektar. Kemudian juga ada padi hibrida, hybrid padi, ya jadi HIPA 9, HIPA 10. Di jagung juga ada hibrida, kedelai juga sama ada hibrida, semuanya produktivitasnya tinggi. Kemudian ciri pertanian modern yang kedua adalah pemanfaatan alat-alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian dapat menghemat biaya produksi, utamanya biaya kerja, saudara sekalian. Di saat yang sama, pemanfaatan alsintan juga dapat mempercepat proses produksi. Ingat, dengan hanya cangkul, dengan hanya menggunakan binatang ternak, sapi, kerbau, dan sebagainya, 1 hektar perlu berhari-hari, saudara sekalian. Tapi dengan menggunakan traktor roda 4, dalam 1 hari bisa 8 hektar, saudara sekalian. Artinya apa? Proses produksi bisa lebih cepat. Di saat yang sama, alat-alat mesin pertanian ini juga pasti meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga,
Ciri dari pertanian modern itu adalah pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan Big Data, Artificial Intelligence, robot construction, sensor, dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan ciri-ciri dari pertanian produktif, ciri dari pertanian yang efisien, ciri dari pertanian yang rendah input, saudara sekalian. Das berarti pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Itu berarti pertanian yang produktivitasnya tinggi, pertanian yang efisiensinya tinggi, pertanian yang biaya produksinya hemat, saudara-saudara sekalian. Terus, saudara-saudara sekalian, ada inovasi teknologi yang mendongkrak produktivitas. Berbicara mengenai inovasi teknologi, yang pertama adalah varietas. Saya sudah katakan tadi, ada varietas Imbrida Padi Rawa, ada varietas Imbrida Padi Gogo, ada varietas Imbrida Padi Sawah Irigasi, ada hibrida dan sebagainya. Itu bisa mendongkrak produktivitas. Kemudian yang kedua adalah pemupukan berimbang, saudara sekalian. Pemupukan berimbang juga dapat meningkatkan produktivitas. Pemupukan berimbang itu yang seperti apa? Terus, saudara-saudara sekalian, pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ingat, pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, sesuai dengan permintaan tanaman, bukan permintaan petani, bukan permintaan penyuluh, bukan permintaan kepala badan SDM. Tapi pemupukan berimbang itu adalah harus sesuai dengan permintaan tanaman, harus sesuai juga dengan kondisi kesuburan tanah. Ada tanaman yang rakus, ada tanaman yang ancin, ada tanaman yang boros terhadap pupuk, misalnya jagung, perlu urea saja 350 kg per hektar. Tapi ada juga tanaman yang hemat terhadap pupuk, misalnya kedelai hanya perlu 50 kg per hektar. Jadi ingat, gunakan pupuk secukupnya, gunakan pupuk seperlunya saja, tidak boleh berlebihan. Kalau pemupukan berlebihan, maka maka tanaman akan sukulen, tanaman akan empuk, sehingga kalau kena angin saja dia mudah roboh. Kemudian yang kedua, kalau kita kelebihan pupuk, maka tanaman menjadi sukulen, tanaman menjadi empuk, itu akan riskan, akan mudah terserang hama dan penyakit. Kalau pupuk berlebih berarti kita boros, berarti ada pupuk yang terbuang. Pupuk yang terbuang berarti duit juga terbuang, saudara sekalian. Dan di saat yang sama, kalau kita pupuk berlebih, misalnya urea dapat larut dan dapat hanyut kemana-mana. Dia bisa mencemari badan air, mencemari air tanah, mencemari air sumur, mencemari air sungai, saudara sekalian. Jadi sekali lagi, pemupukan berimbang itu adalah pemupukan seperlunya saja, secukupnya saja. Jangan pupuk berlebih. Kalau ada persepsi petani, kalau banyak pupuk maka hasilnya tinggi, itu bohong. Ya. Semakin banyak pupuk semakin untung, bukan. Bohong, itu hoax. Semakin banyak pupuk itu bukan untung tapi buntung, saudara-saudara sekalian. Terus, saudara-saudara sekalian, di dalam pemupukan berimbang harus ada 5 tepat. Yang pertama, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat bentuk, dan tepat cara, saudara sekalian. Tepat jenis, ya ingat, pupuk itu ada pupuk N, urea, ada pupuk kalium, pupuk KCl, ada pupuk P, pupuk SP36, saudara sekalian. Harus sesuai dengan yang diminta oleh tanaman. Kalau tanaman minta pupuk unsur mikro, kasih pupuk mikro. Tapi kalau tidak perlu pupuk mikro, hanya perlu pupuk NP dan K saja, jangan dikasih pupuk mikro, cukup NPK saja. Kemudian harus tepat dosis. Dosis itu berat takaran atau volume, saudara sekalian. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ada tanaman yang boros terhadap pupuk, misalnya jagung. Ada juga yang hemat terhadap pupuk, misalnya kedelai. Artinya apa? Kasih takaran pupuk sesuai dengan yang diminta tanaman, bukan yang diminta petani, bukan yang diminta penyuluh, saudara sekalian. Kemudian juga tepat waktu, saudara sekalian. Pupuk harus selalu ada setiap tanaman tumbuh. Tapi di saat-saat tertentu, utamanya pada saat bayi, pada saat bunting, pada saat pengisian malai, inisiasi malai dan inisiasi biji, harus ada pupuk di dalam akar, saudara sekalian. Kalau saja pada saat pengisian biji, pada saat inisiasi malai, pupuk tidak ada di sekitar akar, maka proses pengisian biji terganggu, alias nanti akan terbentuk gabah hampa,
alias nanti akan terbentuk polong-polong yang kosong, alias terbentuk nanti biji-biji jagung yang bolong-bolong, saudara sekalian. Kemudian tepat bentuk artinya apa? Pupuk ada yang bentuk cair, ada yang bentuk padat, ada yang bentuk spray, saudara sekalian. Kemudian harus tepat cara, saudara sekalian. Terus, sebelum memupuk, petani penyuluh harus paham apa itu pupuk anorganik, apa itu pupuk organik, apa itu pupuk hayati, saudara sekalian. Kemudian sebelum pemupukan berimbang, harus tanahnya disehatkan dulu. Terus, tanah sehat itu akan menghasilkan pangan sehat, akan menghasilkan manusia sehat, akan menghasilkan bangsa sehat, hebat dan kuat. Oleh karena itu, bangsa yang sehat, hebat dan kuat diawali dari tanah yang sehat. Tanah yang tidak sehat harus diperbaiki dulu. Tanah masam tambahkan kapur, tanah alkalin tambahkan pupuk sit A, tanahnya berwarna tarang tambahkan kompos, pupuk kandang, tanahnya tercemar remediasi dulu dengan biocat dan sebagainya. Setelah tanah sehat, baru melaksanakan pemupukan berimbang, tambah urea, tambah NPK, tambah pupuk KCL, tambah SP36. Saya kira demikian, saudara sekalian. Mohon maaf ya, saya harus meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.